Hendrawan, selamat pagi. Tadi kita sudah melihat dengan sangat jelas ya bagaimana potret dari Desa Balun di mana bisa menjalin keharmonisan dalam perbedaan agama, perbedaan yang cukup mendasar. Anda melihat apa sebetulnya faktor yang membuat masyarakat di sana bisa hidup berdampingan seperti itu, Hendrawan? Ya, Prabu dan Eva, di Desa Balun di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini kita bisa melihat miniatur Indonesia. Karena disinilah ada keberagaman, ada 3 agama yang hidup dengan rukun 50 tahun terakhir. Dan ada 3 tempat ibadah yang lokasinya berdekatan. Salah satu di sebelah kanan saya ini adalah Gereja Kristen Jawi Wetan yang lokasinya berada tepat di depan Masjid Miftahul Huda. Di sini ada umat yang tergolong minoritas di sini, yaitu umat Kristen. Di tahun 2005, gereja ini menjadi salah satu gereja yang menjadi target aksi terorisme. Warga saat itu, khusus umat Kristiani menjadi khawatir. Namun siapa yang kemudian bisa menenangkan mereka adalah umat-umat lain, yaitu umat Hindu dan juga umat Islam yang terus menjaga gereja supaya aman. Lalu di depannya adalah, sebelah kiri saya adalah Masjid Miftahul Huda, yang di dalamnya ada mayoritas umat Islam. Dan di sebelah Masjid Miftahul Huda ini ada Pura Sweta Mahasuci. Dan suatu pemandangan yang sangat biasa ketika umat Islam melakukan sembahyang dan juga umat Hindu melakukan sembahyang juga di pura hidup bersamaan dan mereka melakukan ibadah secara bersamaan. Nah, ketika saya menanyakan kepada warga masyarakat Balun apa yang membuat mereka bisa hidup dengan baik selama hampir 50 tahun terakhir ini, setengah abad tepatnya, mereka juga tidak mengetahui dengan pasti. Apa yang mereka sampaikan sama seperti apa yang sudah kita pelajari di sekolah-sekolah zaman dulu, bahwa toleransi adalah sesuatu hal yang harus dijunjung. Namun mereka mengatakan bahwa yang penting dari itu adalah benar-benar melaksanakannya. Tidak pernah ada obrolan tentang agama di warung-warung kopi misalnya, bahkan pemerintah desa aktif untuk melakukan kegiatan informal misalnya yang meminta masyarakat untuk tidak membicarakan tentang konflik tentang agama, dan konflik agama yang di luar bahkan tidak bisa masuk ke Balun. Mereka tidak pernah terinfeksi oleh hal-hal tersebut. Dan ternyata kondisi di Balun ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari, ada juga wilayah yang hidup dengan harmonis, di mana masjid dan gereja hidup harmonis dalam keberagaman dan keyakinan, meskipun hanya dipisahkan oleh sebuah tembok saja. Potret kehidupan harmonis antar umat beragama tampak dari bumi Anoa. Terhitung dari tahun 1960-an, masjid dan gereja ini hidup berdampingan. Meski hanya dibatasi oleh dinding, gesekan atau bahkan konflik antar jemaah tidak pernah terjadi. Inilah dia, Masjid Dakwah Wanita dan Gereja Pantai Costa Bukit Zaitun, Kota Kendari. Kan kalau misalnya ada masalah antar gesekan antar umat itu kan karena tidak ada penerimaan. Nah, penerimaan itu sebenarnya harus perlu sekarang ini harus dipupuk. Lantunan musik puji-pujian bergema dari Gereja Pantai Costa Bukit Zaitun Kendari. Umat Kristiani tengah melaksanakan ibadah rutin di Rusia. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba. Jemaah masjid juga terlihat khusyuk dalam menjalankan rukun Islam yang kedua tersebut hingga selesai. Inilah bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup damai. Ketika berhadapan dengan masalah, mereka pun selalu berupaya mencari jalan keluar, seperti halnya hari besar yang berdekatan. Tahun 2015 itu bertepatan dengan hari keagamaan Islam kan, tanggal 24 pada saat itu. Kalau nggak salah Islami Maulid ya. Mereka tanggal 25 Natal. Nah, jadi kami menggeser. Komunikasi yang baik merupakan kunci dari keharmonisan dalam keberagaman demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika di bumi pertiwi. Abdul Rahim, Kendari. Ya, itu tadi contoh keragaman yang ada di Indonesia, dari Lamongan, khususnya di Desa Balun dan juga Kendari. Tentunya ini menjadi sesuatu yang positif. Harapannya ini bisa menginfeksi seluruh wilayah di Indonesia, sehingga
Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini bisa hidup dengan toleran dalam keberagaman, sehingga Indonesia bisa rukun damai seperti daerah-daerah lain, khususnya di Balun dan juga di Kendari tadi. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Hendrawan atas informasinya. Jadi kalau belajar dari Desa Balun tadi sebetulnya sederhana saja bahwa semua agama mengajarkan